Selamat siang, saya dengan Weliana dengan nomor induk mahasiswa 2405 0101 0210 dengan judul atau tema video yaitu ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar Corporate Communication di Universitas Cyber Asia dengan dosen pengampu Ibu Rosana. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk ujian tengah semester. Yang pertama, pemahaman tentang komunikasi perusahaan atau corporate communication. Menurut pemahaman saya, komunikasi perusahaan atau corporate communication adalah proses strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengelola seluruh bentuk komunikasi, baik itu secara internal maupun eksternal, guna membangun hubungan yang positif dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder seperti karyawan, pelanggan, pemerintah, investor, dan juga dengan masyarakat. Dari perspektif komunikasi perusahaan dapat dilihat sebagai alat manajerial karena mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan. Proses strategis karena dirancang secara terencana dan berkelanjutan. Fungsi reputasional karena mempengaruhi citra dan kepercayaan publik. Seorang Cornelissen pada tahun 2020 menyatakan bahwa corporate communication merupakan fungsi manajemen yang bertugas mengkoordinasikan seluruh komunikasi internal dan juga eksternal untuk membangun reputasi perusahaan secara konsisten. Sementara itu, seorang Argenti tahun 2016 menekankan bahwa komunikasi perusahaan bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi dan makna di benak publik. Dari segi fungsi dan peran, komunikasi perusahaan berfungsi untuk yang pertama, menyampaikan informasi secara jelas dan juga konsisten. Yang kedua, membangun identitas dan citra perusahaan. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan stakeholder. Yang keempat, mengelola isu dan juga krisis. Sedangkan dari segi kedudukan, komunikasi perusahaan memiliki posisi strategis karena terlihat langsung dalam pengambilan keputusan manajemen dan kebijakan organisasi. Gaya komunikasi pemimpin yang ideal dalam membangun iklim komunikasi perusahaan. Iklim komunikasi dalam perusahaan sangat dipengaruhi oleh gaya komunikasi seorang pemimpin. Menurut saya, gaya komunikasi yang ideal untuk menciptakan suasana yang kondusif, aktif, dan produktif antara lain saya bagi menjadi 3, yaitu pertama, gaya komunikasi partisipatif. Gaya ini melibatkan karyawan dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan. Pemimpin atau pimpinan membuka ruang diskusi, menerima masukan, dan menghargai pendapat bawahan. Contoh, manajer mengadakan forum diskusi rutin untuk mendengarkan ide karyawan terkait peningkatan kinerja tim. Yang kedua, yaitu gaya komunikasi terbuka atau open communication. Komunikasi dilakukan secara transparan, jujur, dan dua arah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas karyawan. Contohnya, pimpinan menyampaikan kondisi perusahaan secara terbuka, termasuk tantangan dan juga target yang harus dicapai. Yang ketiga, yaitu gaya komunikasi empatik. Pimpinan tidak hanya fokus pada tugas, tetapi juga memahami kondisi emosional karyawan-karyawannya. Contoh, atasan memberikan dukungan dan fleksibilitas ketika karyawan menghadapi masalah pribadi. Robbins dan Judge tahun 2017 menyatakan bahwa gaya komunikasi pimpinan yang terbuka dan suportif dapat meningkatkan kepuasan kerja dan juga kinerja karyawan. Urgensi dan tahapan perusahaan dalam membangun relasi dengan customer
dan juga government atau pemerintah. Yang pertama, urgensi membangun relasi. Relasi dengan customer penting untuk menciptakan loyalitas, kepercayaan, dan keberlanjutan bisnis. Sementara itu, relasi dengan government diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, memperoleh legitimasi, serta mendukung stabilitas operasional perusahaan. Menurut Freeman, tahun 2010, hubungan yang baik dengan stakeholder merupakan faktor kunci keberhasilan jangka panjang sebuah perusahaan. Yang kedua, yaitu tahapan membangun relasi. Identifikasi stakeholder atau customer dan government yang relevan. Yang kedua, pemahaman kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Yang ketiga, membangun komunikasi yang konsisten dan etis. Yang keempat, menjaga kepercayaan melalui pelayanan dan kepatuhan hukum. Dan yang kelima, evaluasi dan penguatan hubungan secara berkelanjutan. Dan untuk menjawab soal nomor 4, yaitu perbedaan identitas, citra, dan reputasi perusahaan. Menurut saya, identitas, citra, dan reputasi perusahaan merupakan 3 konsep yang saling berkaitan, namun itu berbeda. Yang pertama, identitas perusahaan adalah jati diri yang dibangun dan dikendalikan oleh perusahaan, seperti logo, visi, nilai, dan budaya kerja. Contohnya logo, slogan, dan nilai inti perusahaan. Sedangkan citra perusahaan adalah persepsi atau kesan yang terbentuk di benak publik dalam jangka pendek. Contohnya, perusahaan dianggap inovatif karena sering meluncurkan produk-produk yang baru dan tren. Yang ketiga, reputasi perusahaan adalah penilaian jangka panjang terhadap konsistensi perilaku sebuah perusahaan. Contohnya, perusahaan dipercaya karena selama bertahun-tahun memberikan produk yang berkualitas dan bertanggung jawab secara sosial. Von Braun tahun 1996 menyatakan bahwa reputasi dibangun melalui akumulasi citra positif yang konsisten dari waktu ke waktu. Nomor 5 atau jawaban untuk soal nomor 5. Perbedaan penyelesaian konflik di sebuah perusahaan, pemerintah, dan juga non-pemerintah. Untuk pertanyaan kelima, apakah perbedaan penyelesaian konflik di perusahaan pemerintah dan perusahaan non-pemerintah? Menurut saya, terdapat beberapa perbedaan dalam proses penyelesaian konflik antar perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta atau perusahaan non-pemerintah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sistem kerja, budaya, organisasi, struktur kepemimpinan, serta tujuan operasional masing-masing perusahaan. Setiap jenis perusahaan memiliki karakteristik tersendiri dalam menangani konflik yang muncul di lingkungan kerja. Untuk perusahaan pemerintah atau perusahaan government, cenderung memiliki sistem kerja yang lebih birokratis, formal, dan sangat terikat pada regulasi serta prosedur administratif yang berlaku. Biasanya dalam menyelesaikan suatu konflik, perusahaan pemerintah harus mengikuti alur dan mekanisme resmi yang telah ditetapkan, seperti melalui atasan langsung, bagian kepegawaian, atau unit khusus. Jadi mereka lebih kepada SOP dari pemerintah pusat. Akibatnya, proses penyelesaian konflik seringkali membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Selain itu, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan aturan hukum, kebijakan publik, serta kepentingan banyak pihak, sehingga ruang fleksibilitas menjadi sangat terbatas.
Sedangkan untuk perusahaan non-pemerintah atau swasta, biasanya jauh lebih fleksibel dan cepat dalam mengambil suatu keputusan. Hal ini disebabkan oleh orientasi perusahaan swasta yang lebih menekankan pada efisiensi, kinerja kerja, efektivitas kerja, dan pencapaian target organisasi. Penyelesaian konflik di perusahaan swasta biasanya dilakukan secara langsung melalui komunikasi terbuka antar pihak yang berkonflik, negosiasi atau campur tangan manajemen secara cepat. Pendekatan yang digunakan cenderung lebih praktis dan menyesuaikan dengan situasi yang dihadapin, agar konflik tidak mengganggu kinerja perusahaan atau tim-tim lainnya dan divisi lainnya. Meskipun terdapat perbedaan dalam proses dan pendekatan penyelesaian konflik, namun tujuan dari kedua jenis perusahaan tersebut pada dasarnya tetaplah sama, yaitu tujuan penyelesaian konflik untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak, menjaga hubungan kerja yang harmonis, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta mempertahankan stabilitas dan kinerja organisasi agar tetap berjalan secara optimal tanpa memihak kepada pihak manapun, sehingga lingkungan kerja menjadi lebih nyaman. Tahapan penyelesaian konflik dalam perusahaan. Yang pertama, identifikasi konflik yang terjadi. Tahap awal dalam penyelesaian konflik adalah mengidentifikasikan adanya konflik di dalam perusahaan. Konflik dapat muncul akibat perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi, maupun kesalahpahaman antar individu atau kelompok kerja. Pada tahap ini, perusahaan perlu mengenali pihak-pihak yang terlibat serta bentuk konflik yang terjadi agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar lagi. Kemudian yang kedua, menganalisa penyebab konflik secara menyeluruh. Setelah konflik teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis penyebab utama terjadinya sebuah konflik. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui akar permasalahan, baik yang bersumber dari faktor internal, seperti komunikasi yang kurang efektif atau pembagian tugas yang tidak jelas, maupun faktor eksternal seperti tekanan pekerjaan. Analisis yang tepat akan membantu perusahaan menentukan solusi yang sesuai. Yang ketiga, komunikasi terbuka antar pihak yang terlibat. Komunikasi terbuka menjadi kunci penting dalam menyelesaikan sebuah konflik. Pada tahap ini, pihak-pihak yang berkonflik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, perasaan, dan sudut pandang masing-masing secara jujur dan juga terbuka. Dengan komunikasi yang baik pastinya, kesalahpahaman dapat diminimalkan dan saling memahami dapat ditingkatkan. Yang berikutnya atau yang keempat, pencarian solusi bersama melalui negosiasi atau mediasi. Tahap selanjutnya adalah mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Prosesnya dapat dilakukan melalui negosiasi langsung antar pihak yang berkonflik atau melalui mediasi dengan melibatkan pihak ketiga, seperti atasan ataupun manajer. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang bersifat win-win solution dan tidak merugikan salah satu pihak dan juga tidak menguntungkan salah satu pihak. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah mengimplementasi dan evaluasi hasil penyelesaian konflik. Setelah semua solusi disepakati, perusahaan perlu mengimplementasikan solusi tersebut secara konsisten. Selain itu, evaluasi juga perlu dilakukan untuk menilai efektivitas solusi yang sudah diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan konflik benar-benar terselesaikan serta mencegah terjadinya konflik
serupa di masa yang akan datang. Robbins di tahun 2016 menyatakan bahwa konflik yang dikelola dengan baik justru dapat meningkatkan kualitas keputusan dan kinerja organisasi. Terima kasih. Demikian hasil jawaban saya atas ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar Corporate Communication. Selamat siang.